Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Wakil Rektor 1, Prof. Dr. Hana Caturwahyuni STMT, dan eh, yang terhormat Bapak Direktur DRPM, Prof. Sigit Hermawan, SEMSI, dan yang terhormat Ibu Dr. Umaymah, SEMAK, MAK, selaku pemateri, dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Baik, sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama sambutan dari Direktur DRPM Umsida, Bapak Profesor Dr. Sigit Hermawan SE, MSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Umsida, Profesor Dr. Hana Wahyuni, STMT, eh, Bu Dr. Umaima, SEMAK dari UMG, dan juga Pak Arifin Mado selaku Kasih Inovasi, serta Bapak Ibu semuanya peserta webinar Zoom untuk siang hari ini. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya kita bisa bertemu dan juga nanti kita bisa sama-sama memperhatikan serta belajar bagaimana proposal dan juga penyusunannya, mungkin juga pelaksanaannya ya terkait dengan hibah hilirisasi ini Bapak semuanya ya. Jadi sebagaimana yang sudah saya share di WA Group di RPM, buku panduannya kan sudah kami share gitu. Di sini ada dua macam ya, inovasi sosial dan juga inovasi komersial. Nah ini. Nah ini juga nanti kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, dan juga kita mungkin juga bisa memperkirakan, merancang mana yang lebih pas, ya, lebih dapat kita lakukan untuk menyusun dan juga melaksanakan hibah ini. Apakah yang sosial atau yang komersial? Itu semuanya ini. Nah ini semuanya Bu Dr. Umaima ini yang tahun ini 2025 sebelum ini ya, ini sebagai penerima ya, penerima hibah inovasi sosial, nanti bisa menyampaikan tips dan triknya gitu, termasuk juga cara-cara untuk penyusunan proposal, sehingga kita bisa tahu seperti apa bentuk proposal dari inovasi, khususnya yang inovasi sosial. Nah ini kita sesuaikan juga dengan rekan-rekan di Umsida begitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan juga kita bisa undang yang ajakan industri, nah, begitu ya semuanya ini. Nah, tapi itu yang kita akan apa namanya pelajari terlebih dahulu sambil menunggu apa dibukanya akun ini. Sepertinya kok belum dibuka ya. Tanggal 25 katanya kemarin kan, tapi kok belum dibuka sampai saat ini. Itu Pak Maulud dari saya. Terima kasih Bu Maimah untuk kehadirannya dan untuk sharingnya di Umsida, serta Bapak semuanya. Terima kasih perhatiannya, dan juga mohon nanti dapat menyusun proposal yang berkualitas ya ketika sudah disusun atau dibuka untuk pengusulan hibah hilirisasi ini. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Prof. Sigit selaku Direktur DRPM SIDA. Berikutnya sambutan oleh Wakil Rektor 1 Ibu Profesor Dr. Hana Caturwahyuni STMT, sekaligus membuka acara sosialisasi hibah Hiliriset Dikti Saintek tahun 2025. Kepada Prof. Hana kami persilakan.
Ya, terima kasih Pak Madu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Sigit selaku Direktur DRPM beserta dengan jajarannya, Bu Muaimah selaku pemateri dan Bapak Ibu dosen yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kesediaan waktunya kita mengikuti sosialisasi hibah hilirisasi Sentek ini. Bapak Ibu semuanya, pertama kali kami sampaikan terima kasih kepada Bu Mainah yang sudah berkenan menyampaikan materi dan diskusi sharingnya untuk hari ini bersama dengan kami, dosen-dosen UMSIDA, kemudian teman-teman dari DRPM, Pak Sigit dan jajarannya yang telah menginisiasi kegiatan ini dan teman-teman semuanya yang hadir. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran UMSIDA dalam mengakses pendanaan dari eksternal terutama dari Dikti. Oleh karena itu Bapak Ibu nyuwun bantuannya untuk bisa mengikuti kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dan selanjutnya kita gunakan sebagai modal kita untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing untuk ikut serta dalam program hibah hilirisasi ini. Kami sangat berharap dengan keseriusan kita mengikuti kegiatan siang hari ini akan muncul nanti proposal-proposal yang itu dari sisi kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan sehingga akan banyak yang lolos di tahun ini. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, mohon nanti bisa kita sama-sama belajar dan berdiskusi sehingga menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Hana. Berikutnya pemaparan materi dari Ibu Dr. Umaima, SEMAK. Jadi beliau ini merupakan Kepala Pusat Studi dan Inovasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, beliau ini juga sebagai pemenang hibah Hili Riset ya, tahun 2025 yang pada skema sinergi inovasi sosial. Nah, monggo Bapak Ibu tidak berlama-lama, mari kita simak terkait pemaparan materi dari Dr. Umaima sehingga nanti bisa kita cermati dan menyusun proposal dengan baik dan pastinya nanti bisa lolos. Amin. Kepada Ibu Dr. Umaima, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Sudah terlihat, Pak ya? Belum, Bu Dokter. Masih gelap. Mungkin. Sudah, Pak? Ampun, Baik. ampun terlihat ya. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Hana, STMT, dan yang terhormat Direktur DPPM, Profesor Dr. Sigit Hermawan, yang terhormat Kasih Inovasi, Bapak Madu, serta Bapak Ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi, alhamdulillah ya hari ini saya hadir sharing session ya dengan teman-teman dosen di UMSIDA ya untuk
bukan memberi materi ini ya. Jadi saya malu kalau di depannya Prof. Guru saya nih Pak Prof. Dr. Sigit ini kalau memberi materi, tapi mungkin testimoni gitu nggih Prof. Sigit ya. Jadi testimoni saja ya atas pengalaman ya saya kemarin yang alhamdulillah kok dapat begitu. Jadi testimoni saja. Nah, Hili Riset ya, kalau kita baca di panduan, jadi di panduan Hili Riset 2026 ini saya baca memang sudah lebih detail ya, lebih komprehensif dibandingkan dengan panduan tahun 2025. Mungkin yang pertama karena di 2025 itu masih awal ya, baru awal launching program Hili Riset ya. Dan di tahun 2026 ini tahun yang kedua, saya baca di panduannya sudah jauh lebih detail dan insya Allah kalau kita baca dengan cermat, dengan teliti ya, kita bisa menyusun proposal dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Hili Riset ya tentunya sesuai dengan visi dari kementerian bahwa penelitian kita itu sudah banyak yang layak untuk diterapkan. Jadi penelitian-penelitian dosen di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak yang layak diterapkan, baik di dunia industri ataupun di masyarakat. Nah, itu yang menjadi latar belakang dari Hili Riset. Ya kalau saya ikuti beberapa sosialisasi, jadi saya ikut itu, saya cari di YouTube begitu, Prof. Sigit dan Bu Prof. Hana ya. Jadi saya cari tahu di sosialisasi di YouTube ataupun di platform yang lain ya, apa sih Hili Riset itu. Nah, jadi Hili Riset itu sebenarnya pengembangan dari program matching fund. Jadi hilirisasi riset itu sudah ada di Indonesia, itu ada matching fund di tahun 2021, kemudian ada program dana padanan tahun 2024 ya, dan sekarang menjadi Hili Riset ya. Jadi kalau kita cermati dari Kemendikbudristek itu, selain penelitian yang memang sudah kita kenal di DRTPM itu, muncul Hili Riset ya, kemudian ada lagi saat ini adalah Semesta. Di Semesta itu juga platform baru ya di penelitian. Alhamdulillah kemarin Semesta itu program Bestari ya, batas akhir mengirimkan EOI ya. Nah, terkait dengan Hili Riset ya, kita langsung saja ke sharingnya ya, atau testimoninya ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada banyak sebenarnya di Hili Riset itu program yang ditawarkan, termasuk yang disampaikan oleh Prof. Sigit tadi adalah ajakan industri. Jadi kemarin Prof. Fauzan itu hadir di Surabaya. Saya tidak tahu Om Sida hadir atau tidak ya, karena kami juga infonya itu dapatnya mendadak, diundang oleh Kadin Kabupaten Gresik. Jadi Prof. Fauzan itu hadir di Kadin Surabaya, Jawa Timur untuk mensosialisasikan kepada para industri, ya, para perusahaan untuk mengajukan ajakan industri ya, untuk dipertemukan dengan perguruan tinggi. Dan saya rasa Hili Riset ini masih banyak yang belum begitu familiar, sehingga kemungkinan untuk lolos itu cukup tinggi. Sehingga kalau nanti teman-teman mengajukan dan memenuhi syarat administrasi ya, sepertinya akan lolos seperti itu ya. Karena ini masih tahun yang kedua ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau melihat di panduan ya, jadi saya awal-awal itu ketika program ini di launching itu juga bingung, ini belajarnya di kemana ya, dan sosialisasinya juga masih jarang atau sedikit ya. Jadi kami mengulik dari platformnya dari Hili Riset. Jadi di Hili Riset ini sudah lengkap ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka hiliriset.kemendikti.scientech.go.id ya, ini panduannya sudah sangat lengkap ya untuk kita pelajari dan menyusun proposal. Jadi kalau prinsip saya itu
belajar Komsida. Jadi awal Juli itu kan baru dibentuk Pusat Studi dan Inovasi. Nah, saya pertama belajarnya itu Komsida. Waktu itu ketemu dengan Prof. Hana juga, dengan Prof. Sigit ya. Jadi saya minta diajari gimana Pak Sigit biar UMG itu juga seperti Umsida atau banyak inovasi yang bisa kami pamerkan. Jadi itu bagi saya menjadi tantangan sehingga terpacu untuk mencoba begitu. Jadi awalnya mencoba. Jadi prinsip saya kalau tidak mencoba ya pasti sudah tidak lulus ya, karena udah tidak ada usaha. Nah, ketika berusaha masih ada kemungkinan, ada probabilitas bisa lulus bisa tidak. Tapi dengan usaha, insya Allah kita sudah melakukan step yang baik ya untuk kita dan untuk lembaga. Nah, sinergi itu apa? Tadi ya, sinergi itu untuk memperkuat kolaborasi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Jadi proposal kita pasti tidak lolos kalau kita tidak ada kolaborasi. Jadi ada beberapa poin-poin penting di dalam Hili Riset ini, diantaranya adalah co-creation, ya, co-contribution, ya. Itu ada poin-poin penting yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang masih di TKT 1 sampai 3 atau sampai 6. Jadi ini sudah sampai pada level penerapan. Jadi kalau saya bilang ini kok mirip-mirip pengabdian ya seperti pengabdian, tapi pengabdian itu dari penelitian yang kita terapkan, begitu. Itu Hili Riset. Jadi untuk memperkuat kolaborasi perguruan tinggi, mendukung riset dan inovasi sosial serta komersial. Jadi ada skemanya nanti baik di sinergi yang riset prioritas, jadi ada riset prioritas dan ada riset strategis. Nah, baik riset prioritas ataupun riset strategis itu ada skema untuk inovasi sosial dan inovasi komersial. Ya. Nah, ini tujuannya tadi mendorong pemanfaatan hasil riset dan kepakaran perguruan tinggi dalam kerjasama dan berkelanjutan dengan mitra. Jadi kalau pengalaman kami ya bahwa kami bermitra dengan Dudi dengan pemerintah itu bukan untuk yang pertama kali untuk diajukan ke Hili Riset, karena di dalam lampiran itu harus disampaikan ya sebelum mengajukan proposal ini ya, sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu apa yang sudah kita kolaborasikan dengan mitra kita itu wajib dituliskan di dalam form mitra. Jadi rekam jejak kita itu akan kelihatan. Misalnya saya ini kan Hili Risetnya di BUMDes, salah satu BUMDes di Kabupaten Gresik. Nah, sebelum saya mengajukan proposal Hili Riset, tahun-tahun sebelumnya saya sudah penelitian di sana, saya sudah pengabdian di sana terkait dengan BUMDes. Nah, dari sana rekam jejaknya akan kelihatan sehingga dan sudah kelihatan kolaborasi ya. Nah, di proposal itu harus tercantum itu. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun proposal Hili Riset ya. Yang pertama adalah kolaborasi. Jadi memperkuat kolaborasi yang berdampak antara perguruan tinggi dengan mitra sebagai mekanisme melalui mekanisme ya dari co-funding, co-contribution dan co-creation. Jadi kemarin saya juga dapat sosialisasi dan jadi ngeh gitu ya. Oh, berarti proposal saya dapat itu karena memang mitra itu berkontribusi tidak hanya creation tapi juga funding ya. Jadi ditulis funding dari mitra itu bisa berupa dana tunai, bisa berupa in-kind. Nah, itu harus tertera dengan jelas di dalam bagian proposal itu. Kalau tanpa itu, ya insya Allah di-reject, tidak memenuhi syarat untuk didanai oleh Hili Riset. Ya, jadi konsep dari kolaborasi ini adalah tidak hanya co-creation, tidak hanya co-contribution, tapi juga co-funding. Jadi nanti teman-teman Umsida kalau mengajukan Hili Riset, saran saya ditulis saja ada kontribusi finansial sekian juta gitu. Ada in-kind sekian
juta nilainya. Jadi misalnya kalau uang itu apakah harus disetorkan? Nah, kemarin dari keuangannya Dikti waktu saya ikut sosialisasi di Surabaya itu benar tunai, tapi tidak harus kita terima tunai begitu. Nah, tunai itu kan dibuat mungkin untuk membayar kebersihan ketika ada FGD 1, ketika ada FGD 2, misalnya ketika uji coba dan sebagainya. Nah, itu yang membiayai adalah pihak mitra kita. Nah, itu menunjukkan bahwa proposal kita itu layak untuk didanai karena ada kolaborasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah hilirisasi produk bersama. Ya, jadi pengusul di sini perguruan tinggi dan mitra ini telah bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan masalah bersama. Ya, ini harus tercantum di dalam proposal. Jadi tidak maunya perguruan tinggi saja, tetapi sudah ada kesepakatan, sudah ada pertemuan dengan pihak mitra ya bahwa program atau penelitian yang nantinya akan kita laksanakan itu memang dibutuhkan, tidak hanya dari perguruan tinggi, tapi juga dari mitra. Nah, berikutnya adalah sudah bekerja sama. Ini di sini diutamakan perguruan tinggi dan mitra ini sudah memiliki bentuk kerjasama sebelumnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat rekam jejaknya, kami bermitra dengan BUMDes itu tidak hanya hari ini, tidak hanya di 2025, tapi di tahun-tahun sebelumnya. Dan saya kira teman-teman dari UNSIDA sudah punya banyak rekam jejak mitra ya, sehingga ini menjadi semakin mudah untuk mengajukan proposal riset. Nah, kenapa sinergi? Ya, itu dari kementerian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, perlu penerapan inovasi di dunia nyata, ya, membantu menyelesaikan masalah sosial, mendorong komersialisasi teknologi, kemudian ada kolaborasi antara akademisi dan industri, seperti yang diinginkan oleh Kemendikti ya, berdampak, riset-riset yang berdampak, yaitu riset-riset yang bisa diterapkan di dunia nyata ya, tidak hanya menjadi tumpukan publikasi ilmiah saja ya, itu harapan dari kementerian. Nah, siapa yang terlibat dalam sinergi? Tadi saya kira sudah cukup cukup jelas dari Bapak Ibu ya. Jadi perguruan tinggi sebagai pemimpin riset dan mitra. Mitra ini bisa BUMN, BUMD, bisa DUDI, bisa masyarakat. Ini adalah mitra yang nantinya berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan nantinya akan menggunakan produk dari hasil penelitian itu. Nah, pemerintah di sini mendukung melalui kebijakan dan bisa melalui pendanaan. Jadi kalau di riset saya itu yang berkolaborasi itu tidak hanya BUMDes sebenarnya ya, ada BUMDes ya, kemudian tentu perguruan tinggi ya, kemudian PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya, itu juga menjadi bagian dari mitra yang kami ajak untuk berkolaborasi. Nah, luarannya apa? Jadi luarannya nanti adalah model ya. Jadi kalau inovasi sosial itu model ya, model akuntansi ya yang berbasis web ya, yang nantinya ya bisa digunakan tidak hanya sebenarnya di BUMDes yang kami lakukan riset. Nanti harapannya bisa direplikasi ke BUMDes yang lainnya. Nah, melalui apa? Kami libatkan pemerintah PMD, Dinas PMD kami libatkan. Sehingga nanti luarannya tidak hanya model, tapi kami juga menyusun policy brief ya. Jadi menyusun policy brief yang nantinya kami berikan dan sudah divalidasi kepada dinas terkait ya, di mana salah satunya adalah untuk bersama-sama berkolaborasi mendukung tata kelola keuangan di BUMDes ya, yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini yang sudah kami kami lakukan ya kemarin di penelitian kami. Nah, ini siklusnya saya kira sama ya Bapak Ibu dengan siklus penelitian yang lain. Jadi kita mengajukan ke Risbang ya sebagai penyelenggara ya. Kita usulkan, kemudian ada seleksi. Nah, seleksi nanti ada dua macam, seleksi administrasi sama seperti penelitian yang lain. Jadi sebisa mungkin secara administratif kita itu lengkap.
dan sesuai, termasuk jumlah kata, kemudian apa yang dimauinya dalam bentuk tabel, kemudian keuangan itu sinkron dengan kegiatan, itu usahakan kita mengikuti sesuai dengan pedoman, ya, termasuk penulisan dan seterusnya. Nah, kalau seleksi administratif nanti terpenuhi, ya, baru nanti kita akan diseleksi substansi, ya, oleh 2 orang review, ya. Jadi seleksi administrasi dan seleksi substansi, ya, baru nanti akan ada pendanaan. Nah, pendanaannya sama seperti program riset yang lain, jadi nanti kita akan ada kontrak, kalau perguruan tinggi swasta berarti kontrak dengan rektor dengan LLDP, nanti DPPM kontrak dengan kami sebagai peneliti, ya. Kemudian ada MONEF, ya, jadi dana cair 80%, kemudian ada monitoring, laporan kemajuan juga sama di sistem Hili Riset. Setelah itu kami lanjutkan, ya, untuk bisa laporan 100%. Ini seleksinya. Nah, apa yang menjadi penilaian penting dalam seleksi ini yang mungkin harus betul-betul diperhatikan di proposal Bapak Ibu. Yang pertama pastinya adalah rekam jejak pengusul. Jadi kalau saran saya nanti usahakan tidak satu keilmuan, ya. Jadi multidisiplin tim kita. Jadi tim saya itu, saya akuntansi, ya, karena risetnya terkait dengan model, ya, pengembangan aplikasi akuntansi, ya, dan tentunya berkolaborasi dengan tim riset yang lain, yaitu yang punya keilmuan terkait dengan sistem informasi, ya. Dan saya juga kolaborasi dengan kampus lain, ya, dengan UMLA. Jadi 3 dari UMG, 1 dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dan background keilmuannya juga harus bisa sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Jadi jangan sampai orang akuntansi semua, nanti tidak layak didanai. Nah, riset saya kan terkait aplikasi akuntansi, berarti minimal ada 2 keilmuan yang berkolaborasi di dalam riset ini. Kemudian kebutuhan peta jalan pengembangan produk atau teknologi atau model, yaitu wajib ditulis di dalam proposal. Kemudian sesuai dengan topik prioritas. Jadi topik prioritas nanti di sistem kita udah tersedia sebenarnya Bapak Ibu, tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan bidang kita, ya. Kemudian ada inovasi, ya, ada kebaruan. Kemudian kelayakan rencana. Jadi rencana ini nanti seperti misalnya termasuk kesesuaian rencana dan anggaran. Jadi harus sinkron antara aktivitas dengan anggaran yang kita ajukan. Jadi meskipun misalnya di inovasi sosial itu maksimal bisa mengajukan 250 juta, ya, kita tidak harus mengajukan 250 juta. Sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan dalam penelitian. Nah, ini akan menunjukkan bahwa memang yang kita ajukan itu realistis, gitu. Jadi kalau bisa angkanya itu jangan bulat-bulat gitu Pak Ibu. Jadi kalau bulat itu dalam akuntansi itu kayaknya mengada-ngada itu, ya. Jadi meskipun plafon maksimal 250 juta, ya, kita usahakan anggaran itu betul-betul real mendekati kenyataannya, ya. Itu menjadi bagian dari penilaian juga, ya. Kemudian kesesuaian dengan unit bisnis mitra, ya. Jadi sesuai dengan unit bisnis mitra yang sudah kita diskusikan sebelumnya dengan mitra. Nah, yang juga tidak kalah penting, poin yang ke-8. Ini kadang-kala tidak kurang diperhatikan. Padahal ini menjadi poin yang juga penting, yaitu dukungan dan kontribusi mitra. Nah, dukungan dan kontribusi mitra nanti Bapak Ibu sebaiknya menuliskan dalam bentuk tunai dan dalam bentuk in-kind. Jangan dalam bentuk in-kind saja, tapi ditulislah dalam bentuk tunai dan in-kind. Nah, ini penerimaan proposal, saya kira sudah, ya, Bapak Ibu sudah dibuka, cuman info tadi memang tadi pagi saya buka belum bisa, ya. Mungkin kita tunggu saja, tapi yang penting proposal kita sudah siap untuk diajukan. Nah, skemanya Bapak Ibu, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa skema itu ada 2, ya. Yang pertama adalah hilirisasi riset prioritas dan yang kedua hilirisasi riset strategis, ya. Nah, kalau hilirisasi riset prioritas, kalau Bapak Ibu detail membaca di buku panduan, ya,
riset prioritas ini pendanaannya itu lewat APBN. Tapi kalau riset strategis itu lewat LPDP. Nah, apa bedanya ya? Kalau lewat LPDP itu boleh ada honor. Boleh ada honor untuk peneliti. Jadi kalau saya sebenarnya lebih enak kalau lewat LPDP ya. Karena kita jelas honor ketua berapa maksimal, honor anggota berapa gitu, honor tenaga admin berapa. Itu kalau melalui pendanaan dari LPDP. Tapi kalau Bapak Ibu lebih suka menggunakan dana APBN ya juga enggak apa-apa, tapi berarti menyesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Keuangan untuk penganggarannya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan skema pendanaannya dari LPDP, berarti mengikuti ketentuan dari LPDP dan diizinkan adanya honor bagi ketua dan tim peneliti, bahkan untuk admin keuangan itu juga diperbolehkan. Nah, perbedaannya apa selain dari pendanaan ya? Jadi kalau riset prioritas ini mengembangkan, menyesuaikan, memvalidasi teknologi untuk kebutuhan industri. Jadi kalau saya kemarin itu di hilirisasi riset prioritas ya, dan di inovasi sosial, bukan yang inovasi komersial. Nah, kemudian kalau hilirisasi riset strategis ini jangka panjang dan untuk agenda strategis nasional. Jadi kalau penelitian inovasi sosial yang kemarin punya kami lolos itu adalah inovasi sosial untuk hilirisasi riset prioritas dan pendanaannya hanya 1 tahun. Jadi tidak bisa 2 tahun. Kalau Bapak Ibu punya proposal atau mau bermitra dan menyelesaikan permasalahan industri dengan menggunakan agenda untuk 2 tahun ya, dan hasilnya adalah teknologi tepat guna dan sebagainya, itu saran saya menggunakan yang hilirisasi riset strategis, bukan yang hilirisasi riset prioritas. Nah, ini outcome-nya. Okay? Jadi kalau prioritas itu model ya. Jadi kayak saya itu model outcome-nya. Tapi kalau riset strategis itu sudah ke arah inovasi industri dalam skala besar. Sehingga pendanaannya juga jauh lebih besar. Jadi kalau kemarin dari hasil sosialisasi itu bisa sampai 1,2 M. Ya. Kalau yang dari LPDP itu. Bahkan di panduan tadi saya baca yang 2026 itu sampai 2 miliar. Ya. Jadi bisa dari dana abadi itu maksimal sampai 2 miliar. Untuk yang skema strategis. Ya, untuk inovasi sosial, inovasi komersial. Ya, ini saya tidak begitu paham yang untuk inovasi komersial. Mungkin nanti Prof. Sigit dan teman-teman Unsida bisa mengundang rekan-rekan yang menerima riset inovasi komersial. Nah, ini inovasi sosial. Jadi kalau punya saya letak inovasi sosialnya di mana ya? Karena di riset saya itu kan ilmunya akuntansi ya, meskipun tidak hanya akuntansi saja ya, ada kolaborasi dengan keilmuan yang lain ya, tetapi di sana lebih dominan di akuntansinya ya, sehingga lebih pas kalau masuk di inovasi sosial ya. Jadi hasilnya nanti berupa model, konsep, ya. Ini hasil dari inovasi sosial. Ya, kalau inovasi komersial itu hasilnya adalah teknologi yang berbasis kebutuhan pasar. Nah, kalau ilmu sosial gimana nih kalau mau ikut ajakan industri, gitu Prof. Sigit. Saya kemarin hadir di Kadin Jawa Timur, ya. Beliau sih bilang begini, mungkin yang ilmu sosial kalau yang ajakan industri bisa join dengan orang-orang teknik, begitu Prof. Sigit. Sehingga nanti kalau teknologi itu kalau tidak ada ilmu sosialnya nanti kurang bagus hasilnya, katanya begitu. Jadi konsepnya adalah berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu saya ambil dari buku panduan. Jadi kalau Bapak Ibu jeli membaca buku panduan, insya Allah bisa menyusun proposal dengan baik ya. Jadi ini untuk program prioritas dan program strategis ya. Jadi lebih mudah kalau di program yang prioritas, ya. Bukan yang program strategis, termasuk luarannya. Jadi kalau yang program prioritas seperti yang saya dapat itu adalah model, ya, teknologi dan strategi bisnis, ya, kemudian kekayaan intelektual.
Tapi kalau yang strategis ya itu publikasinya sampai Scopus Q1 dan Q2. Nah, tentunya dari aspek pendanaan juga lebih banyak, jauh lebih banyak dari program yang strategis, bukan yang prioritas. Ya. Nah, khusus untuk yang inovasi sosial berhenti di tahun pertama, ya, tidak ada di tahun kedua. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi nanti kita mungkin lebih banyak berdiskusi dan testimoni ya dari pengalaman kami ya. Di co-creation itu pengembangan solusi bersama. Jadi kalau di BUMDes tempat kami bermitra itu memang mereka punya masalah, pembukuannya masih sangat manual ya kan. Sehingga mereka belum bisa melihat performa kinerja dari BUMDes ya untuk pengembangan usaha dan sebagainya. Nah, itu menjadi co-creation, co-funding, memberikan kontribusi pendanaan. Jadi saya tulis sekali lagi di proposal bahwa BUMDes juga berkontribusi berupa intens sekian juta, berupa cash sekian juta. Itu saya tulis di proposal. Kemudian co-contribution, jadi sumber daya kolaboratif untuk pengembangan satu proyek. Ya, ini adalah konsep atau cara berkolaborasi dengan mitra kita. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau dari APBN ya itu adalah untuk sinergi dengan skema riset prioritas. Tinggal Bapak Ibu lebih suka yang mana? Pakai skema yang sumber dananya dari APBN ataukah dari LPDP? Nah, kalau LPDP enaknya itu ada honor. Tapi kalau bersumber APBN tidak boleh ada honor. Sama seperti di penelitian di RTPM yang lain. Ya. Nah, ini untuk proposal mengikuti template resmi ya. Surat pernyataan mitra saya kira semuanya itu sudah ada di panduan ya. Bapak Ibu tinggal mengikuti template lampiran yang ada di panduan. Seperti misalnya pernyataan mitra. Ya, itu harus bermeterai ya. Siapa yang bertanda tangan ya. Kemudian profilnya ya, termasuk NIB ya. Jadi kalau usaha itu ada NIB, ada NPWP ya. Itu saya lampirkan semua sebagai dokumen untuk upload dokumen mitra. Nah, setelah seleksi seperti apa ya? Nah, tadi sudah saya sampaikan ada penandatangan kontrak ya, kemudian ada monef ya, dan tentunya kita harus melaporkan luaran dari hasil riset kita sesuai yang kita tulis di proposal. Ini saya kira tadi udah nih Bapak Ibu, jadi milestone-nya ya, tepati jadwal riset, pengembangannya ya, kemudian dampaknya ya, kolaborasinya itu harus dijelaskan di dalam laporan kemajuan. Jadi mereka memiliki format untuk laporan kemajuan kita dan ada poin-poin penting yang harus diisikan termasuk penekanan pada kolaborasi ya, bagaimana mitra, bagaimana kita sebagai tim riset ya dengan mahasiswa itu juga ditanyakan ya ketika dilakukan monef penelitian, monef laporan kemajuan. Baik, saya kira itu untuk sharing terkait dengan Hili Research ya. Mungkin saya tampilkan proposal saya saja ya. Tadi sudah saya kasih ke Bu Dwi ya. Cuman saya hapus ininya apa? Pustakanya. Daftar pustakanya saya hapus ya, cuman untuk proposalnya ya itu yang saya ajukan ya Bapak Ibu. Nah, ini judul penelitian saya Bapak Ibu. Jadi model pengembangan aplikasi akuntansi berbasis web pada BUM Desa Barokah ya di Desa Gredek, Kabupaten Gresik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sama seperti ajuan yang lainnya, di sini sudah ada ketentuan apa saja yang harus kita isi, ya berapa kata itu silakan Bapak Ibu tulis sesuai dengan bidang ilmu atau riset yang Bapak Ibu sukai, ya inginkan. Nah, yang perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa dalam penelitian riset ini risetnya R&D, gitu Prof. Sigit. Jadi research and development. Jadi modelnya Hili Riset ini adalah R&D, research and development. Nah, jadi ini luaran yang kami sampaikan di proposal. Jadi model aplikasi akuntansi berbasis web. Ya. Kemudian selain itu ada policy brief.
Jadi kami melibatkan PMD, dinas. Jadi kalau kita baca panduan di 2026 itu lebih detail daripada 2025. Ya, ini mewajibkan ada kerjasama, khususnya yang inovasi sosial itu sebaiknya minimal di level dinas. Jadi kalau di Sidoarjo mungkin dinas apa di Kabupaten Sidoarjo gitu. Kalau ini saya di dinas PMD, ya, untuk kolaborasinya. Nah, ini saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwa kemitraan kami dengan BUMDes itu sudah dibangun sejak 2021. Itu juga wajib disampaikan sebagai poin penilaian substansi. Ya, jadi kalau reviewer menilai ini, oh berarti ini tidak hanya di tahun 2025, sebelumnya sudah ada kolaborasi dengan OMG dengan BUMDes atau peneliti dengan BUMDes. Ya, ini harus disampaikan di proposal. Ya. Dan di abstrak Bapak Ibu ya, jadi jangan lupa abstrak itu harus baik ya, sehingga reviewer itu ketika membaca abstrak ini sudah bisa melihat isian dari proposal ini ya. Jadi abstrak itu harus sudah jelas langkah-langkah yang kita lakukan apa, tujuannya apa ya, misalnya working page 1 apa yang dilakukan, kapan ya, Agustus misalnya, analisis kebutuhan dengan cara apa misalnya, working page 2 September sampai Oktober kita mau melakukan pengembangan modulnya misalnya. Kemudian working page ketiga ya dilakukan November sampai Desember, itu adalah implementasi, uji coba ya. Kemudian working page yang keempat kita lakukan diseminasi hasil dan seterusnya. Ini harus sudah tertera di dalam ringkasan. Karena reviewer itu baca ringkasan dulu yang pertama. Kalau ringkasannya sudah tidak bagus ya, tidak mencerminkan yang dimaui oleh pemberi dana ya, pasti mereka tidak akan lanjut gitu ya. Tidak akan lanjut ke proses berikutnya ya. Dan kita sampaikan TKT berapa ya. Jadi jangan sampai nanti TKT-nya masih TKT 6. Nanti pasti juga nggak didanai ya. Jadi TKT-nya harus TKT yang sudah sampai level 8 9 begitu. Untuk pilih riset karena levelnya tadi sudah terapan. Ini pendahuluan di proposal saya ya. Ini juga buatnya dadaan sedikit ya, karena kemauan yang kuat gitu ya, apa caranya buat meskipun tidak punya pengalaman di riset ya, tidak taunya ya karena beruntung juga mungkin ya, karena yang umsida pada tidak ngajukan mungkin ya. Kalau umsida ngajukan mungkin lebih banyak umsida nih yang dapat daripada UMG gitu ya. Jadi faktor keberuntungan juga mungkin ya. Selain kita mengikuti panduan ya dengan baik gitu ya. Nah, ini proposal yang kami buat dan insya Allah sudah saya kasih ke Bu Dwi ya, nanti monggo diperbaiki contoh. Ya nanti yang masih kurang-kurang kayak referensi ini kan masih apa ya yang di mau mereka adalah fund cover ya. Nanti bisa diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, ini peta jalannya Bapak Ibu ya. Jadi harus jelas TKT-nya. Jadi peta jalannya itu kita ada di posisi mana nanti. TKT-nya jelas. 67 itu apa, 78 itu apa untuk riset kita itu. Ini harus ada di proposal. Harus tertera di proposal ya. Nah, milestone-nya tadi ya, jelas nih TKT-nya dideskripsikan, jadi tidak hanya berupa gambar, tapi juga harus ada deskripsinya. Ya. Milestone ketiga dan seterusnya. Nah, metode. Nah, tadi ini harus jelas ini. Working page 1, apa? Analisis kebutuhan, kapan dilakukan? Apa kegiatannya? Apa indikator capaiannya? Keluarannya apa? Ya, ini harus dituliskan di dalam proposal Bapak Ibu ya, sehingga jelas yang mau dilakukan oleh Bapak Ibu apa ya. Karena ini kan waktunya terbatas nih. Jadi saya tuh dapatnya tidak Agustus, ini mundur sebenarnya. Jadi pengumumannya 11 September, kontraknya baru apa ya waktu itu kontrak ya 11 September kontraknya, cuman agak molor ke Oktober dan dananya cair tuh di Oktober ya. Cuman ya kita tetap lakukan riset dulu ya, tidak menunggu dana dari Hili Riset ya. Karena kita harus bekerja sesuai dengan proposal yang kita ajukan ya. Ini peta jalan untuk pengembangan produk, kemudian working space 2 itu ada apa? Prototype ya, ada prototype, ada blueprint ya. Tapi masih belum uji coba ya. Baru kemudian di bulan November Desember ini saat ini kita
mau melakukan uji coba rencananya. Jadi insya Allah besok kami tim akan finishing aplikasi, lalu kita akan uji coba ke BUMDes ya. Nanti tentu ada pelatihan di sana, jadi semi-semi seperti pengabdian ya. Nanti apa yang kurang kita develop lagi, kita perbaiki lagi ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi dievaluasi terus sampai akhirnya model itu sudah sesuai dengan tujuan dan harapan dari mitra ya. Dan bisa menjadi solusi atas solusi atas permasalahan mitra yang kita sampaikan di pendahuluan di proposal. Oke. Nah, ini jangan lupa bagi Bapak Ibu, sekali lagi TKT-nya harus muncul ya, itu TKT keberapa ya, TKT ke-8 ini ya, tingkat siap terapan teknologinya ya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu nah ini ya, kita jelaskan aktivitasnya apa, FGD ya. Dan setiap milestone ini harus dijustifikasi dengan anggaran. Oh, berarti ada FGD. Ada berapa kali FGD? 3. Berarti di anggaran harus muncul 3 kali FGD. Perlu wawancara mendalam. Berarti di anggaran harus muncul wawancara mendalam. Gitu. Nanti Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin lebih banyak berdiskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Umaima atas pemaparan materinya atau sharing session ya lebih tepatnya. Jadi begitu Bapak Ibu, saya rasa sudah sangat rinci dari penjelasan Ibu Dr. Umaima terkait pilih riset ya untuk yang sosial. Nah, jadi fokus kita itu ada beberapa ya, jadi ada kolaborasi itu yang pertama, terus yang kedua hilir produk bersama, sudah bekerja sama juga dengan mitra. Nah, pastikan itu semua sudah terpenuhi sehingga nanti lebih gampang untuk menyusun proposalnya. Oke, mungkin ini tanya jawab, oke? Atau mungkin ada yang belum memahami atau yang kurang jelas, monggo bisa bertanya langsung ke Ibu Dr. Umaima. Nah, sambil menunggu sistemnya dibuka, nanti bisa menyusun proposal-proposalnya, sehingga nanti kalau sudah dibuka, tinggal mengajukan saja. Monggo Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan? Jadi mungkin sebelum Pak, Nggih. ada itu Pak, kolaborasi juga penting Pak antara Oh, peneliti Pak. ya, kolaborasi. Lintas ilmu. Misalnya Oh. kita ketuanya dari bidang ilmu sosial, tapi kita harus kaitkan dengan teknologi Pak. Jadi kalau Bapak baca di panduan yaitu hilirisasi riset prioritas sinergi itu di halaman 3 ya. Lingkupnya itu bidangnya yang pertama adalah digitalisasi, termasuk AI ya dan seterusnya. Ya. Makanya kalau inovasi sosialnya di bidang akuntansi ya, kita berkolaborasi dengan orang yang bisa menyusun aplikasi ya, yang bisa membuat aplikasi begitu. Kalau psikologi nanti ya gimana bisa menggunakan teknologi misalnya bisa melihat orang itu gangguan mental atau tidak dengan misalnya tulisan tangan kemudian di scan atau diapakan gitu loh Pak, atau orang hukum misalnya gimana inovasi sosialnya, oh pakai AI ini untuk membuat apa itu sistem atau database dari produk-produk hukum misalnya. Nah, itu saya kira kreasi atau inovasi yang bisa dilakukan oleh kita yang punya background ilmu sosial. Apalagi kalau misalnya pendidikan gimana itu? Kalau pendidikan kan juga bisa Pak, kan juga masuk sosial ya. Misalnya model-model pembelajarannya ya. Itu kalau berbasis digital berbasis gitu ya. teknologi gimana ya itu masuk inovasi di inovasi sosial. Oke. Baik, sepertinya sudah paham semua ini Bapak Ibu dosen dari Ya, UMSIDA mungkin semua gini ini. Pak Mado. Oke, monggo Pak. Penegasan ya Bu Mbak Umaimah ya. Jadi ini kan kalau kita perhatikan ada hilirisasi, ada komersialisasi kan begitu ya ini.
Nah, kalau yang tadi yang inovasi komersial itu mungkin sudah pada tarafan menjual begitu ya. Kalau yang inovasi sosial ini sepertinya masih menawarkan gitu ya, masih menawarkan dalam arti ini loh ada produk risetnya dosen, kemudian dihilirisasi di objeknya, seperti itu ya. Nah, tanpa tanpa harus ada sesuatu yang itu katakanlah seperti halnya pendapatan atau peningkatan penghasilan begitu di mitranya. Jadi hanya menerapkan risetnya dosen di mitra. Apa begitu Bu Imamah ya? Nah, itu yang pertama. Ini yang kedua tadi saya sampaikan ya sama Pak Mado. Banyak juga teman-teman yang tidak dari ekonomi, ya, dari kesehatan, ya kan, dari pendidikan itu ya. Kira-kira bagaimana sih ini? Apakah harus apakah harus objek ini objek yang eh, apa namanya perusahaan ataupun juga unit yang profit oriented ya kan begitu, apakah boleh sosial murni misalkan lembaga amil zakat katakanlah, kemudian sekolah-sekolah itu kan juga apa TK-TK, apakah bisa seperti itu juga Bu Mbak Maimah gitu. Nah, gitu dari saya ya, monggo. Ya, terima kasih Prof. Sigit. Nanti itu Bu Umaymah mungkin Ya, bisa dijelaskan. ya. Oke, baik Prof. Sigit. Ya, jadi kalau kita detail membaca di panduan gitu, Prof. Sigit. Jadi di Bapak Ibu bisa lihat di halaman 7 gitu, 7 sampai halaman 10 ya, 7 sampai 10 itu sudah diringkas ya di panduan. Jadi ini panduan 2026 sudah sangat detail dibandingkan 2025 itu masih meraba-raba ya. Jadi dia sudah membandingkan ya antara inovasi sosial kemudian yang masuk di dalam inovasi sosial dan di dalam inovasi komersial. Nah, contohnya kalau di inovasi sosial itu jangka waktu, Pak Sigit ya. Jadi selain mitra ya, jangka waktu itu berbeda ya. Jadi kalau inovasi sosial itu cuma 1 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau mengajukan inovasi sosial di sistem sudah langsung di blok, dibatasi setahun, nggak bisa 2 tahun. Nah itu dari sisi waktu. Kemudian dari persyaratan mitra ya, untuk yang inovasi komersial itu sebenarnya boleh ya Pak, untuk skala mikro itu juga boleh. Kalau kita baca di panduan halaman 9 ya, mitra untuk yang prioritas gitu Pak Sigit. Jadi ada program prioritas, ada program strategis. Jadi skemanya itu ada sinergi skema prioritas, yang kedua ada sinergi skema strategis. Nah, baik skema prioritas ataupun skema strategis, keduanya itu bisa di inovasi sosial ataupun di inovasi komersial. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakannya luarannya. Ya, yang membedakannya luarannya. Sama-sama inovasi sosial. Kalau yang pakai skema prioritas itu cukup model saja luarannya. Jadi kalau kita lihat di halaman 8 ya. Jadi penelitian sinergi skema prioritas dalam bentuk inovasi sosial itu luarannya model saja Pak Sigit, Prof. Sigit ya. Tapi kalau inovasi sosial dengan skema sinergi yang strategis ya, itu luarannya tidak cukup dengan model, tetapi harus ada produk dan ada teknologi tepat gunanya yang bisa diimplementasikan. Itu di masyarakat ya, karena ini inovasi sosial. Nah, apakah lembaga lazismu bisa? Kalau menurut saya bisa aja Pak ya. Jadi lembaga lazismu itu kan juga secara hukum kan punya ini ya Pak ya, punya akte pendirian, punya apa namanya ber-NPWP juga aja Pak Sigit ya. Lengkap, Itu saya lengkap. iya itu saya lampirkan aja Prof Sigit. Jadi yang menunjukkan mitra kita itu apa dokumen-dokumen hukumnya itu kita lampirkan. Nah, termasuk profilnya ya dan apa kebutuhannya. Jadi begitu Prof Sigit. Jadi baik inovasi sosial ataupun komersial itu
ada di dua skema, prioritas dan strategis. Bedanya kalau strategis itu bisa sampai, kalau yang inovasi sosial sama-sama setahun, kalau yang strategis itu bisa sampai 2 tahun. Dan keluarannya yang membedakan. Ya. Jadi kalau yang di strategis itu bisa sampai ada Scopus juga ya. Jadi kalau yang saya dapat tuh hanya model aja, jadi nggak akan ditagih Scopus dan sebagainya. Keluarannya seperti itu. Baik Bu. Berarti di sekolah-sekolah seperti TK itu juga bisa nggih? Ya, terkait dengan Wah, Pak, kan semuanya. mitranya bisa masyarakat ya, kan itu Ya, ada dokumen ini ya, dokumen hukumnya. ya. Baik. Mungkin ada lagi yang bertanya. Jadi sudah jelas bisa bermitra sudah di masyarakat, tapi di lembaga misalnya rasisme di terutama kalau yang di pendidikan ya di sekolah-sekolah itu juga bisa yang penting lengkap dengan dokumen persyaratan. Sama Oke. dinasnya Pak ya. Oh Kalau sama pendidikan dinas, tuh nanti ada dinas pendidikan dinas gitu ya. ya Pak. Oke, Nah, berarti begitu dinas ya. pendidikan. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Sepertinya sudah, Prof. Sigit. Ya, terima kasih Mbak Omaimah ya sharingnya. Ya. Sama Prof. Ya, Baik, ya teman-teman sudah bisa Pak. mengusulkan hibah ini. Oke, Gitu. Terima baik. kasih Mbak Imamah. Baik. Sami-sami Prof. Sigit. Semoga Eh, Umsida dan UMG sama-sama dapat tahun ini banyak amin, dapatnya. amin, amin, amin. Ya, amin. Karena ini inovasi loh, termasuk Pak Madu nih ya. Iya, Pak Madu kasihnya ini. Karena ini Oke. temanya inovasi, jadi Iya, tantangan betul. itu. Tantangan untuk minimal mengajukan dulu Pak. Kalau nggak ngajukan kan pasti udah nggak dapat itu. Siap. Yang penting bodoh nekat aja dulu ya, Bu. Nah, nekat dulu. Saya kemarin Nekat juga aja dulu. nekat Pak Madu. Oke. Jadi ya nggak punya gambaran sebenarnya. Cuma saya baca aja panduan terus coba aja. Oke, Nah, baik. ternyata kok yang lain nggak banyak mengajukan gitu. Akhirnya saya lolos gitu. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, demikian sosialisasi kita terkait hibah Hili Riset Dikti Saintek tahun 2000 untuk mendatangkan tahun 2026. Eh, Monggo Bapak Ibu disiapkan proposal yang terbaiknya. Nanti sekiranya materi izin juga Bu Umaima untuk bisa nanti di-sharekan materi tadi biar nanti bisa dipelajari juga bagi dosen-dosen yang tidak hadir hari ini. Mungkin Udah saya send Pak ke Bu Novi. Bu oh Dwi, Bu Bu Dwi. Dwi. Oke, baik. Terima kasih Bu Umaima. So, proposal saya Pak, sudah saya send. Oke, siap. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian acara kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mengikuti semua ini nanti proposal di tahun 2026 nanti hilir risetnya semuanya bisa lolos dan didanai. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya apabila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Umaima, Prof. Hana, Terima terima kasih, Terima kasih. kasih Bu. Prof. Terima kasih Terima Prof. kasih. Prof. Hana, Terima Prof. Terima kasih. kasih Sigit. Prof. Sigit. Ya.